warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tempat kami. Di mana, Pak? Anak Lensa Project. Anak Lensa Project. Nah, kali ini kita kedatangan wartawan senior, YouTuber senior yang ada di Kota Lahat. Itu di sebelah aku sekarang itu ada dikenalnya Wak Bardi. Yang Subar. Oh iya, apa yang Subar tuh, Wak? Iya, nenek Subar. Jadi, ya. Wak, aku panggil Wak, apa Om ini? Om lah. Oh, Om, saya sekali. Coba sapa dikit anak lensa situ, sahabat anak lensa dari Bardi Channel. Oh ya. Untuk anak Lensa semakin maju ya. Semakin maju, semakin jaya. Semakin jaya. Tetaplah berkreasi. Bukan baca. Tetap percaya gitu. Ya, tetap percaya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Bardi Channel. Tapi selain Bardi Channel, Wak Bardi ini kok kenal sebagai seorang bapak, guru, sahabat dan segala macam lah. Di usia beliau yang cukup senior ini 63 tahun. 63 tahun, Ya. tapi energik ya. Selalu dengan gaya milenial loh ya. Karena masih hidup di era milenial loh Bardi ini. Siap. Nah, terus di sini kita ngobrol-ngobrol dikit. Wah, kamu nak merokok boleh? Boleh. Merokok boleh, ngopi boleh di sini. Gampang. Gampang. Di anak Lensa tuh boleh kalau ya, Pep ya? Aman Kak. Yang Yang boleh penting tahu, Kak. tetap apa ras ya? Lagi belum makan Pep kerjanya. Belum sarapan deh, Wak. Oke, silakan apa? Nah, Wak, Ya. kami dari anak Lensa itu sebenarnya agak tertarik ya dengan konten-konten yang ada di Bardi Channel. Ya. Akhir-akhir ini kami nyingok kemarin Febri itu lihat konten yang berdialog dengan LSM ya Beb ya. Iya Kak. Ya. Ada Bang Elan, ada Bang Saryono, ada Bang Dodo Arman. Ada Ayeng. Ada Bambang. Ya. Wah, itu sahabat-sahabat di lapangan ya loh ya. Siap. Yang senior. Nah, tapi ada yang buat kami tertarik. Setiap membuat konten tentang mereka berempat ini kayaknya naik jam tayang, naik subscribe, naik viewers. Pertama mungkin kami nak tanyakan apa sih rahasianya Wak Bardi sampai bisa membuat konten seperti itu, dan kami juga pengen nanya suka dukanya dalam di situ dan banyak lah yang bakal kami tanya di situ ya. Mungkin anak-anak Lensa di situ juga pengen tahu ya, sahabat Lensa di situ seperti apa. Nah, Wak, Siap. ngapa Wak Bardi di Bardi Channel itu memilih LSM itu untuk diwawancara? Pengen tahu kan? Kita tanya nih, dengan adik, info ya. Apa Ya, cuman pengen cari subscribe, apa memang karya Wak Bardi seperti apa? Kita langsung tanya dengan Wak Bardi. Apa Wak itu? Wak? Jadi begini ya. Selama ini LSM itu banyak yang menilai bahwa seakan-akan organisasi tukang demo. Oh, gitu kan? Jadi cuman tupoksinya demo, padahal Demo. lebih banyak. Nah, banyak. oleh karena itu Bardi Channel mencoba mewawancarai mereka, menggali ya. Apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh lembaga swadaya masyarakat ini ya. Nah, setelah beberapa orang yang saya focus ya, Ilan, Saryono ya, Dodo Arman, ternyata LSM itu memiliki hati nurani. Dan mempunyai peranan penting ya, Wak? Peranan penting nih untuk apa itu sebagai check and balance bagi pemerintahan ya. Siklus sosial Dan juga. sosial. Nah, artinya perjuangan mereka ini ya murni untuk kepentingan masyarakat. Ya. Sebab apa? Satu negara demokrasi itu kan sangat diperlukan adanya katakanlah oposisi gitu ya. Oposisi ya. Mungkin kalau LSM tidak tepat kita katakan oposisi, tapi dia mau melakukan koreksi. Nah, ternyata apa yang mereka lakukan ini adalah koreksi untuk perbaikan. Wah, ini Pep kalau Perbaikan. ya, ini politisi nih Pep ya. Ya, untuk perbaikan pemerintah, perbaikan masyarakat, untuk kebaikan bersama. Tidak ada sebenarnya di benak LSM itu untuk saling menjatuhkan, Tidak ada sama Nah, sekali. mereka ternyata mau duduk satu meja, menyelesaikan masalah ini satu meja ya, mencari jalan keluar bersama-sama. Jadi kalau asumsi masyarakat apa itu pihak-pihak tertentu bahwa LSM itu adalah tukang demo, ternyata demo itu jalan terakhir setelah tidak ada respon dari pihak-pihak terkait.
Begitu, bro. Berarti mungkin masih ada jalan lain komunikasi. Ya, komunikasi, duduk satu meja, Satu meja, ngopi. Kenapa tidak dilakukan, umpamanya katakanlah ya, pemerintah daerah, oh ngopi bersama LSM, situ kan bisa saling menyampaikan secara apa itu tepat dan tidak kaku. Sama Kan? kayak Ya. anak lensa project dengan Wak Bardi itu tidak bersaing. Ya saling mendukung dong. Saling mendukung dong. Kalau YouTube saling mendukung deh, karena melibatkan orang-orang banyak ya. Tapi dah. kita nggak tahu Ya. Pep ya, mungkin ada niat-niat jahat Wak Bardi Pep ya. Janganlah, tidak. Tidak ya. Takutnya kaget Tidak. Wak Bardi, wah itu anak lensa project ya. Seterusnya, Terus masih dengan konten-konten Wak Bardi. Tapi di sini Pep, kalau misalkan kau agak tertarik dengan Wak Bardi, pengen nanya konten boleh Pep. Siap, Pep. Itu kameramen kami Wak. Iya, Memang boleh, silakan. Itu teman komunikasi kami. oke. Kalau- Apa kira-kira yang Tapi kaget Pep, biar aku dulu Pep. Siap. Di otak aku masih banyak nak nanya dengan Wak Bardi. Siap. Nah, Wak Bardi, Hmm. selain konten tentang pemerintahan, sosial, politik, sebenarnya Bardi Channel ini akan dibawa kemana sih kakek Wak Bardi pada akhirnya? Sesat Bardi Channel itu adalah suatu media visual ya. Audio visual. Audiovisual ya, untuk memberikan kabar, memberikan yang bersifat mengedukasi masyarakat ya, dan memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Sekali-sekali disapa situ Pak Matonya Pak. Begitu ya, edukasi dan memberikan. Saya itu artinya apa? Saya rasanya ingin tetap berbuat pada masyarakat, tetapi kan kita sudah berada di luar lapangan. Nah, mungkin dengan Bardi Channel kita dapat menyampaikan hal-hal yang berguna untuk masyarakat secara keseluruhan, ya, mengedukasi dan memotivasi ya, sehingga Bardi Channel itu manfaat sangat besar. Gitu dong. Cuman ada Ya. ini ya, ada konten yang bagi kami kemarin tuh agak lucu. Apa itu Wak Bardi buat konten dengan anak gadis itu kemarin, itu siapa itu Wak? Oh, itu keponakan. Oh, keponakan mungkin. Keponakan. Cukup naik tuh artinya. Ya, cukup naik. cukup bagus ya. Saya coba lihat konten-konten yang lain seperti di konten-konten di beberapa YouTube ya. Bagaimana saya coba begini dengan Ternyata? saya. Ternyata kalau untuk dilihat dengan usia saya tidak tepat. Mungkin kalau Robi tepat. Robi dengan anak lensanya mungkin tepat. Pak Ya. Febri ya, Ya. atau Yudi lebih tepat. Ya, masa orang tua yang sudah 3 tahun apa itu baper-baperin anak cewek 19 kan tidak tepat. Tapi Jadi itu dia hanyalah sebuah konten ya. uji coba. Konten apa kalau kata waktu Pep, sosial eksperimen. Ya, Sosial kalau ada eksperimen. ledakan mungkin kita akan terus Lanjut, mencari lanjut. Nah, Wak, balik lagi Wak ke dunia. Iya. LSM. Apakah yang Bang Saryono, Bang Bambang sama Ella itu sudah jadi sahabat lama dari Bardi Channel? Artinya di luar kegiatan Bardi Channel, Wak sudah sering berkomunikasi. Ya, dengan kalau- sahabat yang di luar konteks LSM. Kalau semuanya sudah teman lama saya ya. Apalagi Saryono sama-sama menjadi anggota dewan, Bambang juga Oh, pernah sama-sama. jadi anggota dewan ya? Iya, Pak Saryono Bambang ya. menjadi anggota dewan Bambang, ya? periode kan. Jadi saya sudah saya berkomunikasi dengan mereka. Nah, Elan Wak ya. Bardi juga pernah menjabat sebagai Ya, saya alhamdulillah pernah 2 periode wakil ketua DPR dan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim gitu. hebat. Kita kapan kau Pep caleg? Secepatnya, Kak. Secepatnya. Tapi kalau ditanyakan bagaimana karakter mereka ya, namanya LSM itu kan karakternya beda-beda tipis. Iya. Nah, 11 apa itu? 11-12. ini lebih tertarik lagi nih. Artinya setelah kami sedikit menggali, Wak Bardi itu pernah Ya, duduk ya. di kursi DPR itu Iya, selama betul. 2 periode. Wak, masih tersisa dak Wak jiwa membangun Wak itu atau jiwa politis Wak itu pada saat Wak tidak menjabat lagi sekarang? Masih ada dak tersisa jiwa idealisme membangun itu? Kalau seorang politisi itu ya, mungkin sampai mati jiwa politisi tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang ya. Tapi paling kita sudah membatasi diri, karena kalau sudah usia lanjut itu saya kan tenaga, berpikir, ingatan ya. Lebih mengingatkan Wak. Enggak, ini sudah agak melemah ya. Melemah. Kalau udah tua. Tapi idealisme membangunnya tetap tidak akan pernah hilang. Wak Bardi tadi ngomong sudah melemah. Sekarang aku nak nyentil dikit. Wak, lahat ini secara keseluruhan pandangan Wak yang
pernah menjadi seorang legislatif ya, yang sifatnya mungkin pada saat itu menyoroti pemerintahan. Lahat seperti apa Pak sekarang? Nah, saya harus izin kepada Bupati Lahat ya, Pak Bupati izin. Ini ada pertanyaan dari Alensa. Atau kita lewatkan dulu pertanyaannya? Oh tidak, Tidak. Harus kita jawab. Berani jawab Ya, dulu. berani kenapa tidak? Ya. Jadi begini ya. Objektif loh ya. Kalau pemerintah itu tidak bisa dikatakan tidak membangun, ya, tapi ada yang terlihat langsung, ada yang tidak terlihat. Ya, kenapa? Kalau Lahat ini misalnya anggaran belanja publik, ya, Tahu tak kan dewan. Febri ada ini ya, ini kaget. Belanja publiknya itu misalnya 600 miliar. Berarti akan ada bangunan 600 miliar dong. Berarti kita bicara APBD saat ini Pak ya. Ya pasti. Kalau apa itu Nakana itu bertanya bagaimana membangun, pasti membangun. Nah, tetapi ada yang di apa berskala besar, ada yang salah di sini. Nah, mungkin kalau jalan setapak di pedesaan kan tidak terlalu disorot, tidak terlalu, padahal kan banyak sekali ya pembangunan irigasi. Karena dia cuma setapak. Iya, ada pembangunan irigasi yang tidak terlihat ya. Jadi yang terlihat itu seperti pembangunan jembatan Lematang 2 itu sangat terlihat kan? Karena secara fisik dia memang Nah, besar. karena dia monumental, Monumental. proyek monumental ya. Seperti jembatan Mula Ulu. Tapi itu Bandung Pak. Ya, bekerja sama Bupati, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dengan gubernur ya. Kemudian pembangunan kembali rumah kebakaran Pasar Bawah. Apresiasi kita ya. Ya, itu kita harus jujur, tidak boleh. Masyarakat harus jujur mengatakan Bupati itu membangun dan ada tercapai, ada yang belum. Kemudian ada lagi penanganan yang paling menonjol kalau melihat saya itu penanganan bencana alam. Jadi pemerintah daerah kita apabila terjadi bencana alam di apa itu fasilitas strategis ya, Bupati sangat cepat untuk menangani. Ya, artinya kalau misalkan yang saya serap dari penyampaian Wak Bardi itu adalah saat ini pemerintah tuh membangun ya, pada saat mereka melakukan atau melaksanakan pembangunan ya kita apresiasi. Mungkin kadang-kadang teman-teman LSM menyoroti untuk yang kelihatan saja, menyoroti supaya mungkin bisa akselerasinya lebih cepat ya pembangunan ya. Tetapi pembangunan itu bukan seperti membapak itu menganukan 10 jari, membalik 10 jari ya berproses. Tapi Kenapa masa jabatan bupati berapa? 5 tahun. Nah, baru bisa dikatakan berhasil tidak berhasil setelah 5 tahun dong. Tapi sejauh ini jadi ngomong agak sedikit berbau-bau politis kita nih Pak ya. Padahal kita bukan politisi. Gak apa-apa. Bukan. Jadi kalau yang aku lihat sejauh ini memang pemerintah sudah berkomunikasi ya dengan lembaga swadaya masyarakat ya, yang tupoksinya memang sebagai kontrol sosial ya salah satunya Pak ya. Iya. Jadi sekarang aku pengen nanya lagi, sah atau tidak kalau misalkan dalam suatu pemerintahan itu dikritisi oleh LSM atau wartawan. Wartawan kan mengkritisi mungkin lewat opini atau segala macam. Sah atau tidak?